like a feeling I got, yeah. I said you're holding back. She said shut up, we're gonna die young. He was a boy, she was a girl. You don't know you're beautiful. Apa kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang lurah dalam memimpin sebuah kelurahan? Kami itu melaksanakan tugas limpahan dari camat, dari OPD, wali kota, ke camat, camat ke lurah. Kan untuk tupoksi di dalam ya sebenarnya semua lurah tuh sama aja ya, face to face langsung ke warga. Jadi kalau untuk di masyarakat, untuk ibu pribadi sih, ibu tuh lebih suka dikenal bukan sebagai seorang lurah kayak gitu. Ibu suka dikenal tuh sebagai kita teman aja kayak gitu, walaupun jadi antara warga sama kelurahan tuh jangan ada jeda. Jadi jangan, sebenarnya pekerjaan kelurahan ini bisa berkesinambungan apabila kita bekerja sama dengan warga masyarakat dengan berjalan bersama-sama. Nah, kalau ibu dalam memimpin itu artinya itu kenal dulu, suka dulu sama saya, baru kita bisa jalan bareng-bareng. Kalau takut tuh udah nggak bakal bisa sama-sama jalan bareng. Kita itu kerjanya langsung berhubungan dengan masyarakat, tidak ada waktu Sabtu Minggu kayak gitu. Pertama nih Bu, yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru menjabat sebagai lurah itu memimpin secara efektif itu gimana itu? Pertama kan tadi kenal, yang kedua supaya efektif itu ya saya harus tahu ini di bagian apa, ini bagian apa. Jadi saya tahu gitu untuk box ini si A, ini koordinatornya si A kayak gitu, ini koordinatornya si B. Jadi sebisa mungkin kita tidak menyerobot pekerjaan orang. Jadi kita tuh pekerjaan itu harus sesuai SOP. Walaupun di balik SOP itu kita boleh nyeleneng kayak gitu, membantu, tapi dalam artian konteksnya tuh membantu teman yang tadi misalnya minta tolong dibantu dan ataupun tidak perlu kata pertolongan, tapi kita lihat nih, oh teman lagi kesusahan, kita bantu. Bagaimana cara Ibu untuk memotivasi perangkat kelurahan tersebut itu agar dapat aktif berpartisipasi dalam program-program kelurahan? Kalau kayak kita ini kan kerja dulu baru dibayar. Bukan dibayar dulu baru kerja. Jadi pasti di pertama kali kita memimpin tuh kita sudah menjelaskan kayak gitu. Saya tidak perlu yang namanya kuat-kuat macam-macam kayak gitu. Tolong sesuai jam dinas. Masuk seperti biasa, pulang seperti biasa. Andai pun di tengah-tengah mau keluar, silahkan izin dengan pimpinan yang memang membawahi tentang perizinan. Bagaimana Ibu memastikan keputusan-keputusan kelurahan itu dapat diterima dengan baik oleh warga? Kita membuat suatu keputusan itu tidak dijabani diri sendiri saja. Jadi banyak stakeholder yang harus kita ikut sertakan. Contoh keputusan apa nih? Contoh misalnya kayak Probebaya. Probebaya itu ada yang namanya Pokmas. Uang yang dari atas dari Pemkot larinya ke kelurahan langsung transfer ke rekening Pokmas. Kelurahan ini cuma koordinator aja, koordinator pekerjaan. Tetapi uang yang dibelanjakan oleh Pokmas itu harus dilaporkan. Jadi kita harus sama-sama kayak gitu. Jadi keputusan itu tidak bisa dibuat sendiri. Gimana pendekatan Ibu untuk menangani kritik sama masukan dari warga gitu? Jadi tergantung ya, sebenarnya di bawah lurah lagi kan ada RT. Nah kalau sudah RT itu tidak sanggup, baru kelurahan yang keluar gitu. Tergantung kejadiannya apa sih kayak gitu. Ini contoh kalau yang kayak sekarang kan kita ini lagi marak-maraknya stunting. Stunting ini kan dari presiden ya, baru turun ke kita kayak gitu. Kalau Pak RT sudah nggak bisa datang ke warga kayak gitu, dia nggak itu. Kami pihak kelurahan pasti kayak ibu sendiri, ibu pasti tuan mohon permisi lah, tanya ada apa, kenapa kayak gitu. Sekarang tuh kan gimana sih caranya supaya semua orang ke posyandu? Ya udah kita pelan-pelan aja, dari ketua PKK ada, Pak RT ada, kalau sampai nggak bisa ya udah sampai lurah yang turun. Ini bagaimana cara Ibu mengembangkan keterampilan komunikasi antar perangkat lurah ke masyarakat? Komunikasi efektif kalau selama ini yang di sini kami sering nongkrong kayak gitu. Kalau di sini tempatnya saya di situ sih, malam Sabtu, malam Minggu kayak gitu nongkrong apa sih. Kadang-kadang warga-warga yang tuh datang kayak gitu nongkrong menanyakan apa atau apa. Tergantung pakai celana jeans, saya pakai baju kaos biasa. Tuh saya lebih suka kayak gitu nongkrong. Jadi saya tuh dengar kayak gitu warga nih ngomong apa kayak gitu. Gimana cara Ibu untuk menangani konflik yang terjadi antara warga sama perangkat lurah? Kita kan harus berdasar. Kita bicara tuh nggak bisa nggak berdasar. Ada perwali yang di situ. Jadi waktu saat kita menyampaikan ada pegangan kita kayak gitu. Tapi yang jelas tadi itu komunikasi itu wajib sih.
Jadi komunikasi itu wajib. Kalau kita tidak bisa komunikasi, kita dekat dulu, kenal dulu, oh ini ada ibu kayak gitu. Saya nggak perlu nanya artinya kamu siapa, warga saya atau enggak, saya enggak. Saya bukan tipe kayak gitu. Jadi saat orang tahu sudah nomor telepon saya, WA, ya saya harus sikap kayak gitu. Apa tips dari Ibu untuk menjaga fokus di perangkat kelurahan ini? Ya tadi saling merangkul, saling kerjasama. Tipsnya tuh kayak gitulah, tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan itu artinya kita boleh beda pendapat, tapi beda pendapat itu di atas meja ini aja. Nanti saat kita keluar kita rangkulan lagi. Gimana cara Ibu untuk mengelola waktu sama prioritas dalam mengatasi berbagai masalah di kelurahan? Kalau saya tuh suka bermanfaat untuk orang banyak, itu aja sih. Manusia tuh kita kayak gitu, kita kerja berpikiran gimana sih caranya bermanfaat juga untuk orang lain. Walaupun hal kecil kayak gitu, mereka senang dengan hadirnya kita, itu udah luar biasa buat saya kayak gitu. Bagaimana Ibu menghadapi kegagalan atau kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai lurah? Jadi tidak ada cerita ya, kita ngerjakan sesuatu tugas itu nggak pernah gagal. Banyak, sering kali kayak gitu. Apalagi kalau saya tuh sering kali ya kurang teliti. Kalau saya face to face sama orang belum pernah sih. Selama ini selalu artinya yang masalahnya gimana, wahnya kayak gitu, tetap selesai. Cuman saya itu termasuk orang yang kurang teliti dalam masalah misalnya surat menyurat. Nah, iya administrasi. Saya tuh kurang itu karena mungkin nggak tahu ya, dididik dari pertama saya memimpin itu, kenapa saya dipilih sebagai seorang lurah itu mungkin karena pendekatan saya sama warga masyarakat tuh nyaman kayak gitu. Nah, saya kurang teliti dari administrasi kayak gitu. Jadi Ibu apa strategi terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam memimpin kelurahan? Belajar terus. Belajar itu bukan belajar di buku aja, belajar melihat dengan orang lain. Selanjutnya bagaimana Ibu memberi contoh kepemimpinan yang baik kepada perangkat lurah maupun warga? Ya, saya tuh jadi diri saya sendiri apa adanya aja kayak gitu. Makin saya dikritik orang, bukan berarti saya marah kayak gitu. Itulah kekurangan saya yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya tuh bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Saat saya ngomong A itu orang nggak ikut, saya tuh keras kayak gitu. Maksudnya nggak boleh sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya bagaimana Ibu menyeimbangkan antara otoritas sebagai lurah dan empati terhadap kebutuhan warga? Saya lebih suka empati sih daripada itu kayak gitu. Saya lebih suka orang mengenal saya itu bukan lurah, teman aja kayak gitu, teman. Selanjutnya apa nasihat yang bisa Ibu berikan ke para lurah atau pemimpin daerah lain yang baru menjabat agar bisa memimpin dengan baik? Ya, jadi kita tuh sebagai seorang pemimpin itu berusahalah menjadi seorang pemimpin yang adil. Yang kita mendengar cerita itu kita cari dulu duduk masalahnya di mana. Bukan ya, kita boleh tegas, tapi tegas dalam arti ya tadi tetap merangkul, tetap bersama-sama.